join ataupun juga bersama-sama dengan kami di dalam seminar ini, Anda sebenarnya sedang dibawa masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya berjalan dalam dimensi profetik, tentunya dengan salah satunya yaitu mengetahui apa yang si musuh lakukan, apa yang si musuh sudah buat, yang membuat kita seringkali tidak bisa berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan itu, yang ada di dalam setiap waktunya. Waktu Tuhan. Oke. Saya masih menunggu informasi dulu ini. Oke. Selamat bergabung ya bagi semua yang sudah ada bersama-sama dengan kami semua di dalam seminar ini. Ini ada beberapa yang di luar kota ya. Ada beberapa yang di luar kota. Ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Papua, ada yang di Maluku. Oh ya, kemarin memang Maluku ya ada kena gempa ya. Maluku Tenggara ya. Lumayan besar juga itu. 7, berapa skala Richter. Tadi sore juga betul ada gempa juga di sana. Iya. Ya, ini ada yang juga dari Sumba ya, Sumbawa ya. Ya, selamat bergabung, selamat bergabung. Persiapkan semuanya, baik tulisan juga catatannya, maksud saya catatan Anda semua, supaya Anda jangan miss dengan apa. Selamat bergabung Ibu Teresa, Ibu Mona, ya, Grace, selamat bergabung, ya. Ibu Susanwati, selamat bergabung Ibu. Ya, persiapkan semuanya karena kita sebentar lagi akan mulai. Karena waktu-waktu yang ada sekarang ini memang kita perlu maksimalkan, mengingat sudah bisa dikatakan sangat dekat kedatangan Tuhan, tetapi sebelum kedatangan Tuhan tentunya harus ada yang namanya Kisah Rasul 3 ayat 20 itu, bagaimana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Salah satunya adalah memulihkan identitas kita, memulihkan semua yang ada di dalam hidup kita yang selama ini mungkin mengikat ya, yang selama ini seringkali menghambat kita harus mengalami yang namanya pemulihan itu. Karena dari situ baru nanti semuanya. Selamat sore ya, Shalom Ibu Susanwati. Karena dari situ kita akan bisa berjalan lebih cepat ya di dalam rancangannya, di dalam tahun-tahun yang luar biasa ini. Tahun dunia, bagi tahun dunia tahun 2023 tahun ke-8, tapi kalau kita mengikuti tahun Tuhan tahun 5783 ini adalah tahun yang penuh dengan kegemilangan, oleh karena ada kuasa penebusan, perkataan gaungan dari penebusan Kristus Yesus, Yeshua Masih itu dinyatakan di atas hidup kita, dan kita seharusnya kita mengalami itu semua, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu tergenapi, dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, kita akan segera mulai. Saya mau mengajak Anda untuk kita berdoa bersama-sama dengan saya. So, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan hanya seminar biasa. Tentunya akan ada warfare. Hati-hati dengan semuanya itu. Siapkan semuanya, hati pikiran kita, fokus kepada apa yang nanti disampaikan lewat seminar sesi yang kedua ini, Breaking the Strongholds. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur ya Aba, kalau Engkau sudah memberikan bagi kami kesempatan untuk dapat mengerti apa yang Engkau mau kami alami hari-hari ini, yaitu kelepasan melalui penebusan yang sudah Engkau lakukan, nyatakan melalui putramu Yeshua. Dan yang saat ini, Kau bukakan itu lebih detail lagi di dalam seminar Breaking the Strongholds. Kami tahu ya Tuhan, saat ini Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menguduskan hati pikiran kami. Biar mata hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Kami tidak mau ya Tuhan,
hidup di dalam kehidupan yang lama. Kami tidak mau hidup di dalam cara yang sama yang lama, ataupun juga di dalam kendali-kendali musuh setan, Tuhan. Kami mau hidup benar-benar di dalam kuasa penembusan-Mu, ya Yeshua Masih. Oleh karena itu saat ini, tahirkan dan kuduskan pikiran hati kami. Tahirkan dan kuduskan pikiran dan hati kami, ya Roh Kudus. Kuduskan dengan darah-Mu. Dan kami ikat, kami patahkan semua roh yang menolak kebenaran, pengenalan kebenaran akan Engkau, Tuhan. Semua roh sihir kami tolak di dalam nama Yeshua Masih. Biar hanya kuasa dari Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kuduskan kami semua, ya Tuhan. Hadirat-Mu, Shalom-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu ketika kami menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami akan mengalami kemerdekaan, kelepasan itu. Kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yeshua Masih. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, selamat bergabung di dalam sesi 2 seminar pemahaman tentang Breaking the Strongholds. Nah, hari ini apakah suara saya dapat ditangkap dengan jelas buat Anda yang ada di sana? Kalau Anda yang kebetulan buka kameranya, saya mau lihat tangan Anda. Kalau suara saya jelas, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pemahaman tentang hal ini. Nah, iya betul, seperti yang sudah disampaikan oleh Michelle sebelumnya, bahwa topik yang seperti ini adalah sebenarnya bukan topik yang biasa, tapi topik yang seperti ini pernah kami lakukan pada waktu kami membuka kelas yang namanya Kingdom Army, The School of the Prophets. Jadi sebenarnya materinya berat. Dulu waktu itu wadah kami masih bernama City Shakers Community. Jadi kami adakan topik ini yang disebut Kingdom Army School of the Prophets. Salah satu pembahasan dari topik-topik yang kami bagi pada waktu itu adalah Breaking the Strongholds ini. Nah, kemudian Roh Kudus sepertinya mendorong saya untuk mengadakannya, tetapi tentu di luar kelas atau sekolah Kingdom Army School of the Prophets, karena mengingat dari Anda atau ya Anda yang selalu mengikuti kami di dalam acara-acara, baik acara-acara Sunday Word of Life, acara hari Minggu maupun acara hari Kamis gitu ya, yang 2 kali ya. Kemudian renungan pagi saya, di mana saya melihat antusias sekali buat Anda untuk mengikuti pemahaman tentang rancangan Tuhan, pemahaman tentang agenda Tuhan, lalu bagaimana mengikuti tahun-tahun Tuhan. Karena apa yang dipercayakan kepada saya untuk saya bukakan kepada Anda, itulah firman yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, berdasarkan itu, maka saya terdorong untuk mengangkat topik ini buat Anda semua, ya, dengan harapan supaya kita semua benar-benar mengerti penghalang-penghalang apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat kehidupan orang-orang percaya pada umumnya, ya ini pada umumnya. Kalau kita lihat orang-orang percaya pada umumnya, sepertinya ya mereka tahu, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka banyak yang mengalami stagnasi, banyak yang mengalami gangguan, dan tidak sedikit yang akhirnya patah di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, tidak mampu mengalami terobosan. Sepertinya kok beda sekali dengan apa yang difirmankan, ya. Kemudian saya pernah mendengar komentar dari orang-orang tertentu yang berbicara kepada saya begini, Bapak menyampaikan firman, tapi realita yang sesungguhnya adalah begini. Jadi seolah-olah antara firman dan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu nggak nyambung, tidak terkoneksi. Sehingga menimbulkan kesan bahwa firman Tuhan hanya berlaku di
atas mimbar, diberikan ketika khotbah. Sementara untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya kok firman Tuhan gak ada dampaknya. Dan saya lihat itu loh ya. Saya lihat itu orang-orang Kristen, ya ada yang spontanitas komentar demikian, tapi ada yang diam saja. Tetapi sama yang saya lihat bahwa sepertinya kok firman itu tidak punya kuasa untuk kehidupan sehari-hari. Sepertinya kok firman itu hanya sebatas khotbah yang dilepaskan dari atas mimbar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari banyak mengalami kegagalan, banyak mengalami masalah. Tidak sedikit pula rumah tangga Kristen yang rusak, dan juga generasi yang hancur. Padahal mereka adalah orang-orang yang katanya setiap minggu harus pergi ibadah. Tapi kenapa kehancuran itu masih terjadi? Sepertinya Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu yang seharusnya kekuatan ya, tapi sebenarnya tidak terjadi. Nah, karena itu saya merenungkan kembali, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa firman Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya? Kenapa sepertinya jauh ya? Kenapa sebenarnya tidak ada manifestasi dari firman dan dari apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan? Ketika Yesus naik di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai, dia sudah menyelesaikan bagiannya, menebus. Tetapi kenapa sepertinya kok tidak terjadi, tidak termanifestasi dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Dan akhirnya saya menemukan ketika Roh Kudus berbicara kepada saya adalah begini, yang seperti saya sudah bagikan kemarin, bahwa Alkitab berkata dalam Yohanes 8, ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan apakah kebenaran itu, gitu kan? Yang saya sudah jelaskan panjang lebar di sesi kemarin. Kebenaran itu berbicara tentang seluruh ciptaan Tuhan, agenda Tuhan. Kalau kita mau mengerti kebenaran, kita harus lihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita juga harus bisa melihat kenapa akhirnya terjadi kejatuhan ya. Kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Dari mana awalnya dosa itu masuk? Kita harus lihat itu. Dan setelah dosa itu masuk, perbuatan iblis selanjutnya apa? Ini harus kita ketahui. Kalau kita ketahui secara keseluruhan, maka akhirnya kita bisa mengerti kuasa kayu salib, kuasa penebusan itu bagaimana, dan peran kita bagaimana. Ini harus kita ketahui. Tetapi yang ada dalam kehidupan kekristenan adalah tidak banyak yang mengerti akan hal itu. Ya. Sehingga karena tidak banyak yang mengerti tentang hal itu, akhirnya apa? Kehidupan orang-orang percaya itu tetap mengalami ikatan belenggu yang dikerjakan oleh si setan, yang sebenarnya seharusnya kita ini harus benar-benar mengalami kemerdekaan. Tapi kenapa kita tidak mengalami kemerdekaan? Kita justru merasa seperti terbelenggu. Tidak sedikit loh saya melihat kehidupan orang-orang percaya ini, usahanya ya, menurun, kemudian tidak berhasil. Ada yang udah berjuang begitu rupa, gak berhasil gitu. Apakah ini secara kebetulan? Saya mau katakan ini ada sesuatu behind the scene. Ada sesuatu di balik layar, ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga kehidupan orang-orang percaya itu kelihatannya tidak berhasil. Tetap hidup di dalam kekecewaan, tetap hidup di dalam persoalan. Ternyata ada sesuatu yang di balik layar yang namanya musuh, atau saya sebut kuasa kendali. Nah, ini yang tidak dipahami ya. Kenapa setan begitu bencinya kepada manusia? Kenapa setan begitu berusahanya menghancurkan manusia dan generasinya? Nah, itu di awal saya sudah bagikan kemarin. Saya harap Anda mencatat kemarin, karena setan begitu benci ketika Tuhan mengumpulkan ya, malaikat-malaikat kudusnya untuk supaya Tuhan menceritakan tentang blueprint. Ya, blueprint Tuhan diceritakan kepada para malaikatnya, supaya seperti saya ngomong kemarin, para malaikatnya itu mengambil bagian di dalam karya Tuhan yang besar. Jadi Tuhan mau melibatkan seluruh malaikatnya untuk berfungsi di dalam apa yang dia rancangkan. Di mana rancangan Tuhan untuk menciptakan alam semesta bukan untuk yang lain, tapi untuk satu ciptaan yang namanya manusia. Jadi itulah yang membangkitkan cemburu daripada si setan. Kenapa? Semua Tuhan lakukan.
Tuhan memberikan identitas kepada manusia ini, bukan sekedar ciptaan biasa. Tapi Tuhan memberikan identitas. Dan identitas yang diberikan kepada manusia ini adalah gambaran dan rupa daripada Dia. Di mana ciptaan yang lain tidak diberikan identitas yang sama, segambar serupa dengan Dia. Seluruh ciptaan Tuhan itu dahsyat. Seluruh ciptaan Tuhan itu mulia, termasuk malaikat-malaikat. Semua ciptaan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Glorious. Semua malaikat-malaikat semua diciptakan. Malaikat yang sudah jatuh pun, Lucifer, itu diciptakan di dalam kemuliaan. Tetapi dalam gambar dan rupa, ya, ini yang tidak ada pada mereka. Mereka merefleksikan kemuliaan, the glory. Kemuliaan Tuhan, tetapi yang namanya gambar dan rupa ini tidak ada pada mereka. Dan ini kalau kita kupas secara dari pemahaman bahasa Ibrani, ini sangat detail. Bagaimana manusia itu harus melambangkan ciptaan Sang Pencipta yang penuh dengan otoritas. Gambar dan rupa, the creator that has the authority and sovereignty. Sang Pencipta yang mempunyai otoritas dan mempunyai kedaulatan. Itu tidak ada loh pada malaikat. Malaikat-malaikat itu lain, tapi otoritas yang diberikan kepada manusia, makanya manusia diberikan bumi untuk ada supaya manusia ditempatkan di bumi, supaya mampu mempraktekkan otoritas yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Dan kedaulatan, di dalam kedaulatan itu ada namanya free will. Itu gambaran dari Tuhan. Free willnya manusia yang diberikan Tuhan itu tidak terbatas. Ciptaan yang lain juga ada free will, tapi terbatas. Tapi manusia itu tidak terbatas karena menggambarkan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan tentu saja itu yang tidak disukai oleh musuh. Ya, jadi saya sudah bicara kemarin. Akhirnya ya tentu setan terus memperdaya manusia. Tujuannya supaya manusia masuk di dalam kendali, ya, kontrol, kendali. Dan kita perlu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh si jahat ini tidak main-main, ya. Dan ini topik yang seperti ini menurut saya sebenarnya adalah topik yang tidak disukai oleh si jahat. Sebab ini mengekspos strategi si jahat, ya. Setan tentu tidak suka ketika topik ini dibongkar. Kenapa? Sebab ketika topik ini dibongkar, dibukakan, maka akhirnya manusia menjadi sadar, menjadi berhati-hati gitu, ya. Karena apa? Ketika manusia sudah berhati-hati, berwaspada, maka akhirnya setan tidak punya akses lagi untuk mengendalikan manusia. Jadi tujuan dari pengupasan Breaking the Stronghold adalah mengupas kuasa kendali si jahat yang mengikat manusia begitu rupa dari generasi kepada generasi. Dari generasi kepada generasi. Dan kalau kita lihat menurut tahun-tahun Tuhan yang ada pada orang Israel, apalagi di tahun 5783 ini, seharusnya kita betul-betul masuk kepada satu perjalanan tahun pemulihan segala sesuatu. Dan untuk mengalami pemulihan segala sesuatu, maka kebenaran ini harus dibukakan. Kenapa? Itu akan mengembalikan posisi kita di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh ciptaan, dan di hadapan musuh. Itu harus menyikapkan who we are in the presence of God, in the presence of the creation, and in the presence of the enemy. Harus kembali. Ini gambar rupa harus dipulihkan kembali ketika penyikapan ini dibukakan, supaya manifestasinya tentu ya untuk kita semua. Ya, jadi pesan dari Breaking the Stronghold ini adalah supaya akhirnya hidup kita itu betul-betul mengalami sebuah perubahan. Tidak hidup dalam kegagalan, ya. Tidak hidup di dalam kekecewaan, tidak hidup lagi di dalam kepahitan, tidak hidup lagi di dalam manifestasi dosa, tapi justru kita berbahagia. Karena yang Tuhan mau dari karya penebusan yang Dia sudah buat adalah supaya kita masuk di dalam satu realita yang lain. Kembali kepada posisi kita pada waktu manusia diciptakan. Kembali masuk di dalam frame. Anda ingat kemarin saya ngomong tentang framing, tentang dibingkai. Makanya waktu kita perhatikan 3 ayat, Kejadian 1 ayat 1,
Yohanes 1 ayat 1, kemudian Ibrani. Dalam Ibrani pertama dikatakan semuanya pada mulanya. Pertama, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, pada mulanya adalah firman. Yang ketiga, dalam Ibrani dikatakan pada mulanya dasar-dasar bumi itu diciptakan, sehingga menurut Ibrani 11 itu akhirnya alam semesta itu dibingkai oleh firman. Seharusnya kita hidup begitu. Seharusnya ada sinergi antara sorga dan bumi. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apapun yang ada di sorga, apapun yang ada di dalam tahtanya, termanifestasi sama persis di bumi. Gitu. Yang kedua, pada mulanya adalah firman. Firman adalah perkataan Tuhan. Firman adalah identitas. Jangan lupa, firman adalah perkataan Tuhan. Firman juga adalah identitas. Dari identitas timbul apa? Otoritas. Jadi gitu. Kemudian yang ketiga, seharusnya kehidupan manusia itu dibingkai. Tetapi karena dosa, manusia keluar dari frame itu, dari bingkai firman itu. Sehingga ketika manusia keluar dari covering itu, dari tudung itu, dari perlindungan itu, manusia menjadi target yang sangat empuk untuk setan bermain atas kehidupan manusia. Sehingga dalam kehidupan manusia banyak terjadi yang kita nggak pernah pikir itu terjadi. Apalagi yang kita pikirkan. Karena serangan-serangan itu datangnya secara frontal dalam kehidupan manusia. Kalau Anda perhatikan dalam kehidupan Anda, ada dari karena kita berpikir, tapi ada juga serangan yang datang karena memang kita sudah menjadi area yang terbuka, di mana kapan saja setan bisa menyerang kita, menghancurkan kita, merusak kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan menghancurkan identitas dan generasi. Karena kita menjadi open target. Kita sudah di luar dari frame. Nah, karya penebusan Tuhan itu tujuannya adalah mengembalikan manusia ke dalam frame itu. Tapi ternyata bukan hanya untuk kita dikembalikan di dalam frame itu, di dalam perlindungan firman. Kan identitas rusak oleh karena dosa. Jadi bukan hanya kita akan dikembalikan masuk ke zona kesukaannya Tuhan, tapi Tuhan mau identitas kita kembali. Identitas, supaya identitas kita pulih, baru kita bisa masuk di dalam zona kesukaan Tuhan. Buat apa kita dibawa masuk dalam zona kesukaan Tuhan, sementara identitas kita masih korup, identitas kita masih terikat. Nah, dalam hal ini, dalam hal identitas ini, harus kesadaran, harus kita mengerti. Supaya ketika kita mengerti, kita pun akan ambil bagian. Kita pun akan ambil bagian untuk supaya identitas itu kembali dipulihkan. Maka itu di dalam pemahaman Breaking the Stronghold ini, saya menjelaskan bahwa kalau kita menangkap sungguh-sungguh akar permasalahan kehidupan kita, kenapa usaha kita mandek, kenapa rumah tangga kita hancur, ya. Karena ada musuh yang kita tidak sadari. Misalnya contoh rumah tangga yang hancur. Kalau rumah tangga yang hancur, masing-masing menyalahkan pasangannya. Padahal di dalam diri masing-masing ada namanya yang kita pakai istilah stronghold. Ada namanya ikatan, belenggu, tali-tali yang mengikat. Sehingga manusia itu menjadi semacam puppet, tahu puppet? Boneka permainan si jahat. Sehingga ketika setan mengendalikan manusia seperti puppet itu, akhirnya setan gampang mempermainkan kehidupan manusia. Nah, ini yang harus diputuskan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, nanti saya akan bukakan ayat-ayatnya. Memang Tuhan sudah melakukan bagian penebusan. Tetapi ada bagian kita yang harus kita tangkap. Karena kita adalah gambar dan rupa Dia. Dia mau mengembalikan otoritas itu kepada kita. Ya. Dia sudah mengalahkan dosa, tapi otoritas itu akan dikembalikan kepada kita. Supaya kita bertindak. Supaya kita sepakat. Supaya identitas kita kembali. Tuhan mau melatih kita supaya kita memakai otoritas itu, supaya akhirnya kita bisa menentang, melawan setiap siasat si jahat, perbuatan si jahat. Dan ya ketika kita dibangun dengan benar, maka kita akan melihat dengan jelas bagaimana kemenangan itu terjadi. Ironisnya begini. Tidak banyak orang Kristen menyadari bahwa sejak kejatuhan manusia sampai sekarang, warfare itu ada. Until now. Sampai sekarang peperangan itu ada. Ya, tidak banyak yang menyadari bahwa peperangan itu
masih ada. Kemenangan sebenarnya sudah dijamin. Tetapi bagaimana kemenangan itu termanifestasi, harus kita yang ikut andil di dalamnya. Karena apa? Tuhan mau mengembalikan otoritas itu kepada kita. Tuhan mau mengembalikan otoritas itu. Sekalipun Yesus sudah menebus kita. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat di mana sekalipun Yesus sudah menebus kita, tetapi bagian kita. Nah, dalam hal ini di dalam surat yang akan kita lihat dalam Roma 10 ayat yang ketiga, bahasa Indonesia kalau saya punya ini dalam bahasa Inggris, nanti dibukakan di dalam bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat dulu Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran dari Tuhan. Sebenarnya ada kata-kata yang penting yang kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, yaitu being ignorant. Nah, gimana tuh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Nah, ini PowerPoint saya, Roman. For they being ignorant of God's righteousness. Apa itu? Mengabaikan. Ya, mengabaikan. Kalau orang yang ignorant itu begini, bersikap masa bodoh. Jadi ya udah lewatin aja kehidupan itu. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kalau kita mengabaikan bahwa sebenarnya ada warfare dalam hidup kita. Kalau kita mengabaikan hal itu, maka hasilnya adalah yang akan dibangun dalam diri kita adalah kebenaran diri. Which is kembali itu adalah by the influence. Pengaruh dari kuasa si jahat. Tidak sedikit saya melihat banyak nih kalangan sendiri ya. Saya ngomong kalangan sendiri. Punya kebenaran diri yang begitu kuat. Punya kebenaran diri yang begitu kuat. Kenapa punya kebenaran diri yang begitu kuat? Karena ini ternyata by being ignorant, dengan kita mengabaikan kebenaran yang mau dibukakan, tetapi lebih kepada kebenaran diri, akhirnya ini menjadi benteng, ini menjadi stronghold di dalam kehidupan kita, menjadi stronghold. Maka itu di dalam surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat 5, Paulus ngomong begini peperangannya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa yang berasal daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, gitu ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, kalau Anda suka bahasa Inggris, saya mau ini dibukakan dalam bahasa Inggris. Bukan kami mematahkan setiap siasat orang ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris lebih kepada ke dalam, bukan karena orang lain. Dikatakan begini, for though we walk in the flesh, we do not war. Peperangan kan? We do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Casting down arguments. Mematahkan perbantahan, argumentasi. Orang yang suka berbantah-bantah adalah orang yang punya kebenaran diri. Casting down arguments and every high thing that exalts itself. Semua hal yang meninggikan diri, yang menentang pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi di sini kalau di dalam bahasa Inggris bukan orang lain, bukan siasat orang, tapi meruntuhkan setiap perbantahan, arguments. Jadi kenapa terjadi argumentasi? Orang yang punya argumentasi adalah orang yang punya kebenaran diri. Itu yang Paulus katakan stronghold, benteng-benteng. Nah, benteng-benteng ini dibangun karena apa? Karena ada someone behind the scene. Ada satu pribadi yang di balik layar yang memegang kendali, yang tanpa disadari, tanpa dipahami itu menguasai ternyata. Menguasai seseorang. Nah, inilah yang terjadi sampai hari ini masih banyak. Sehingga apa? Sulitlah orang itu untuk mengenal kebenaran. Karena sudah dibentengi dengan pembenaran diri.
Padahal Alkitab katakan, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, hal-hal ini yang dikatakan Paulus, jangan sampai kamu ignore. Jangan sampai kamu tidak memahami. Ya, jangan kamu sampai ketika mereka menganggap remeh atau apa tadi kata-katanya, being ignorant. Apa tadi, Nak? Mengabaikan. Ketika mereka mengabaikan kebenaran, akhirnya mereka tidak bisa mengerti kebenaran. Terbangun dari kebenaran mereka sendiri. Paulus sudah bilang, they being ignorant. Kita nggak boleh. Karena gini, saya mau beritahu kepada Anda, sebenarnya topik ini panjang sekali ya. Panjang, karena ini topik yang ada di Kingdom Training sebenarnya ya. Ini topiknya sangat panjang, tapi saya berusaha untuk merangkum hanya dalam 2 sesi. Bayangkan, kalau di Kingdom Army Training ini berhari-hari gitu ya. Sampai ada doa pelepasannya bahkan gitu. Jadi bagaimana kita berusaha merangkum dalam 2 hari. Tapi at least paling tidak Anda mengerti apa yang sedang terjadi. Peperangan itu ada. Jadi ketika sudah ada perbantahan, ketika sudah ada argumentasi, maka kebenaran itu susah masuk. Ternyata ini adalah salah satu strategi yang dibuat oleh musuh, supaya manusia itu dapat dikendalikan ya. Salah satu kendali yang dibuat oleh musuh. Dan kalau kita melihat peperangan yang ada ya, peperangan ini terjadi dari kata-katanya terjadi dari dari 2 arah maksud saya. Ada namanya internal warfare, ada external warfare. Ada peperangan yang dari luar, ada peperangan yang dari dalam. Nanti kita akan mengenali peperangan yang dari luar dan peperangan yang dari dalam. Lalu Anda berpikir, Pak, ini kan topiknya breaking down strongholds. Kok jadi ada hubungan dengan warfare? Iya, jelas. Kalau kita mau berbicara tentang breaking down stronghold tanpa mengetahui bahwa ini adalah peperangan, kita nggak bisa. Makanya sebenarnya banyak sekali slides-nya untuk mengupas tentang yang namanya spiritual warfare. Ya. Banyak sekali. Ya. Banyak. Saya ini ada 10 slides. 10 PowerPoint, 10 judul. Dan masing-masing PowerPoint itu slide-nya banyak gitu. Jadi bagaimana? Saya mau berusaha merangkum di dalam 2 pertemuan. Peperangan itu terjadi dari 2 arah. Ya, dari luar dan dari dalam. Dari luar kita akan bisa tahu, nanti kita akan kupas. Tapi yang seringkali tidak disadari, itu datangnya dari dalam. Seringkali yang tidak disadari. Nah, manusia ini begitu penting di hadapan Tuhan dan di hadapan si jahat. Kenapa? Begitu manusia dikendalikan, maka semua area yang Tuhan berikan kepada manusia itu menjadi tertawan. Ketika manusia ditawan, ketika manusia dibelenggu, maka seluruh bumi ini juga mengalami belenggu yang sama. Seluruh bumi ini mengalami belenggu yang sama. Yang saya sudah bagikan kemarin. Bumi sulit memberikan yang terbaik bagi manusia. Karena manusia sudah keluar dari tatanan, keluar dari frame, keluar dari ketetapan. Maka ternyata bumi juga akhirnya terikat, terbelenggu. Dan Alkitab berkata sebenarnya seluruh makhluk sekarang sedang menantikan saat pemulihan segala sesuatu itu. Seperti yang dikatakan dalam Kisah 3 ayat 21. Dikatakan seluruh makhluk sekarang sedang menantikan saatnya terjadi pemulihan kembali. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 19 dan 21, ini seluruh ciptaan menantikan loh saat pemulihan. Lihat, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak, yaitu kita, dinyatakan. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan dari anak-anak Allah atau orang-orang yang dilepaskan, yang mengalami kemenangan dari belenggu dan ikatan. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Jadi bayangkan ya, ternyata kalau kita mengerti kebenaran, lalu kita dilepaskan dari belenggu ini, lalu kita menang dari peperangan yang datangnya dari 2 arah, dari eksternal dan dari internal, maka hasilnya tentu
hal-hal yang baik itu akan datang kepada kita. Kalau hal-hal yang baik datang kepada kita, tentu kita akan dibebaskan dari setiap keikatan, dan betul-betul janji Tuhan dapat kita alami. Selama ini belum kelihatan benar-benar. Sepertinya dalam kehidupan orang percaya dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, lebih banyak kesusahannya daripada sukacitanya. Lebih banyak permasalahannya. Ya. Padahal Tuhan janji dalam perjalanan hidup kita, kemenangan itu harus ada. Tuhan janji dalam perjalanan hidup kita, sukacita harus kita alami. Kemenangan harus kita alami. Pemulihan harus kita alami. Tapi kalau itu tidak terjadi, ternyata ada hal-hal yang kita tidak sadari, yang masih terbelenggu dalam hidup kita. Dan kita lihat dia ada ayat yang berkata begini. Ini dia, saya mau bagikan kepada Anda. Ini dia, bentar. Daud pernah berkata dalam Mazmur 19 ayat 12. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Daud sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dalam kehidupannya. Ada kesalahan yang dia tidak sadari, bisa mempengaruhi hidupnya. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Who can understand his errors? Siapakah dapat menyadari? Siapakah dapat mengerti errornya masing-masing? Bersihkanlah aku dari kesalahan yang secara rahasia, secara diam-diam. Ini Daud menemukan hal ini, bahwa di dalam dirinya ada error. Daud menemukan ada kesalahan yang tidak dia sadari. Daud bisa menulis demikian karena begini. Daud itu sebenarnya orangnya baik. Dia orangnya baik. Tapi kenapa sampai dia melakukan pembunuhan perencanaan? Dia menyuruh. Siapa itu? Siapa? Dia menyuruh Uria untuk berperang. Supaya Uria mati. Karena ternyata dia menginginkan istri dari Uria itu. Itu pembunuhan berencana. Itu pembunuhan berencana. Tapi kemudian Daud menyadari, di dalam dia ada error. Dalam bahasa Inggris, di dalam dia ada error. Bebaskan aku dari kesalahan yang diam-diam. Saya mau tanya kepada Anda, adakah dari Anda yang menyadari bahwa di dalam dirimu ada error? Namanya hidden faults. Kalau Anda tidak pernah menyadari bahwa di dalam dirimu ada error, wah, malah Anda makin terbelenggu. Daud menyadari bahwa di dalam diriku ini ada error nih. Paulus juga sama. Ketika Paulus berkata, aku mau melakukan yang baik, kok yang jahat yang ku perbuat? Ada apa dengan diriku? Aku mau melakukan yang baik, selalu yang jahat. Baik Daud maupun Paulus punya kesadaran bahwa di dalam dirinya ada error. Nah, iya. Kalau kita tidak pernah punya kesadaran begitu, susah loh kita untuk maju memenang dalam peperangan. Karena ternyata setiap orang tidak pandang bulu, mau dia pendeta kek, mau dia pendeta besar, mau dia siap, termasuk saya. Tidak ada orang yang bebas dari error. Kenapa? Karena dosa itu sudah masuk. Dan inilah kejahatan yang tidak banyak disadari oleh manusia pada umumnya. Karena setan begitu liciknya mempermainkan manusia, supaya manusia tidak lagi melihat error dalam dirinya, tapi lebih baik melihat error di dalam diri orang lain. Makanya Yesus pernah ngomong gini, kamu ini apa? Selumbar di mana? Balok di mata. Balok di matamu kamu nggak lihat, tapi selumbar di mata orang kamu lihat. Ini terjadi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang telah turun di dalam kehidupan manusia yang tidak disadari. Yang namanya generational curse. Yang saya sudah bagi kemarin, kutuk. Sudah masuk, ketika kutuk itu masuk dalam diri seseorang, orang tidak sadar bahwa dia bertumbuh di dalam garis kutuk. Dia menjadi dewasa di dalam garis kutuk.
kemudian dia menikah juga masih ada garis kutuk. Anda bisa bayangkan nggak? Seseorang yang tidak menyadari bahwa ada garis kutuk, ada error di dalamnya, lalu ketemu pasangannya yang sama-sama tidak menyadari, lalu dua pasangan ini menikah, ini satu error sama satu error, menikah hasilnya double error. Ya, ingat, dari si laki dan si perempuan menikah, punya satu anak, berarti sekarang satu anak ini punya dua error. Error dari bapaknya dan error dari maknya, dua error. So, satu orang punya dua error. Perhatikan. Kemudian satu orang yang punya dua error ini, warisan dari bapak ibunya, ketemu lagi dengan orang lain. Jatuh cintalah dia dengan orang lain. Yang tentu punya dua error juga dari bapak dan ibunya. Jadi satu orang yang punya dua error, dengan satu orang yang punya dua error, menikah, punya anak, sekarang menjadi berapa error? 4 error. Dan satu orang sekarang dengan 4 error, ketemu dengan jatuh cinta dengan satu orang lagi, juga dengan 4 error. Anda bisa lihat itu. Jadi satu orang dengan 4 error, dengan satu orang dengan 4 error. Menikahlah mereka menjadi turun. Menjadi berapa error? 8 error. Satu orang 8 error. Satu orang 8 error ketemu dengan satu orang 8 error. Menikahlah mereka, diberkatilah di gereja. Jadi 8 ketemu 8 berapa? Satu orang anak 16 error. Satu orang anak 16 error ketemu dengan satu orang lagi yang 16 error. Jadi menikah hasil satu anak dengan 16 tambah 16 berapa? 32 error satu orang. Satu orang dengan 32 error berjatuh cinta dengan satu orang lagi yang 32 error karena dari atas. Menikahlah dua orang ini mempunyai anak satu, berapa error jadinya? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa lihat itu. That's what happens. Itu namanya peperangan yang ada di dalam inward warfare. Yang masalahnya tidak banyak disadari. Dan selalu setan dengan caranya yang licik itu memakai tameng, memakai kubu untuk menyerang orang lain. Lu yang salah. Kan itu yang terjadi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda buat silsilah dalam hidupmu. Engkongmu, kakekmu, opamu. Dari opa, papa ke kamu udah 3 generasi. Jadi udah berapa kali lipat errornya turun? Udah berapa? Anda bisa bayangkan. Jadi ini yang tidak banyak disadari turun. Dan kalau dia berumah tangga, berarti dia betul-betul yang namanya praktek apa itu? Bisnis apa namanya? MLM. Dia punya kaki di sini, punya kaki di sini, ketemu hasilnya makin banyak. Jadi pasukan error. Dan kalau orang tidak kunjung menyadari akan itu, menjadi bonekanya si setan. Ya 128 error itu 7 keturunan ya. Iya. Waduh, betul-betul jahat tuh si setan itu. Dan kalau ini tidak diselesaikan, terus ke bawah. Dan akhirnya setan bilang, terus pergi ke gereja. Kurang lama lu di gereja. Kamu kurang bikin panas itu kursi di gereja. Duduk sampai kalau bisa taruh lem uhu di celanamu. Supaya makin lama kamu duduk di gereja, mungkin kamu akan betul-betul terlepas. Kalau tidak dibukakan hal ini, kalau tidak ada orang menyampaikan, menyingkapkan hal ini, sekalipun kamu udah pakai lem di celanamu, sampai ketiduran di gereja, error tetap di situ. Dan yang menjadi ironis sih saya mau katakan nih, bukan cuma jemaat lagi. Orang sekolah pendeta, tapi tidak menyadari ada error. Dia lulus sekolah pendeta, dia dapat gelar pendeta, dia dapat jubah pendeta, dia khotbah di gereja. Waktu dia khotbah, dia bilang Tuhan itu dahsyat. Tetapi di dalam dirinya ada kesalahan yang Daud bilang yang tidak dia sadari. Itu permainan si jahat. Dan kalau ini tidak pernah dikupas, Anda bisa bayangkan dari tahun ke tahun ini tidak pernah dikupas. Dari tahun ke tahun. Hasilnya parah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika hal ini dibukakan dan saya harus menyampaikan kepada Anda. Supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang penuh.
Dan kita tidak bisa lagi hidup di dalam keadaan seperti ini. Dan Anda harus tahu ya, kalau peperangan dari luar, nanti kita akan kupas juga dari peperangan dari luar ini juga banyak punya andil untuk mempengaruhi. Tapi kalau menurut saya tidak seberat peperangan yang datangnya dari dalam. Menurut saya tidak seberat itu. Sekalipun setan juga memakai eksternal, hal-hal yang ada dari luar untuk terus menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Mindsetnya dipengaruhi, ditawan oleh. Ada orang stres loh. Saya lihat orang-orang Kristen loh stres di dalam usaha, bingung, sakit kepala, stres dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pikirannya udah ditawan. Dia ditawan dari dalam, dia ditawan juga dari luar, dan juga menghadapi kompetisi yang ada di luar, kompetisi yang jahat. Susah mengalami kemenangan. Kenapa? Karena tidak menyadari ada peperangan yang dikendalikan behind the scene. Ada satu pribadi yang mengendalikan dari keturunan kepada keturunan. Makanya saya sudah katakan tadi di awal, Michelle juga katakan hati-hati. Dengan kita mengerti akan hal ini, kita harus berjaga-jaga. Artinya gini, kita bukan menakut-nakuti, tapi justru kita menyingkapkan supaya kita bangkit, supaya otoritas itu kembali kepada kita. Otherwise, kalau tidak, itu akan terulang terus dalam hidup kita. Akan terulang. Rumah tangganya gagal. Anda pikir ketika Anda berumah tangga gagal, lalu Anda menjamin anak-anakmu baik-baik saja? Belum tentu. Ada orang yang gagal dalam rumah tangga. Kalau dia tidak selesaikan, itu akan turun ke anak-anaknya. Anak-anak punya probability. Ini hukum matematika, hukum probabilitas. Kalau orang tuanya gagal, kemungkinan anak-anak juga akan gagal. Kenapa? Selama si orang tua tidak menyadari akan hal ini, lalu diperangi, maka that spirit, akar, itu ada di bawah. Jadi kalau misalnya di antara Anda ya, saya kan nggak tahu siapa Anda nih. Kalau ada di antara Anda yang gagal rumah tangganya, Anda harus menyelesaikan itu di hadapan Tuhan dengan kesadaran. Kemudian Anda harus datang kepada anak-anakmu, dan Anda harus mendoakan mereka, mengajarkan firman Tuhan, supaya jangan turun kepada anak-anak. Kenapa? Ingat loh, kegagalan di dalam diri kita itu double porsi, berlipat kali, bukan cuma double, berlipat kali ganda bisa turun ke anak-anak. When you fail on something, itu tendensinya untuk berlipat ganda turun kepada anak-anakmu. Jadi apa? Dari diri kita berkata, nggak bisa. Kalau aku pernah gagal dalam hidupku, aku tidak mau itu berulang kepada anak-anakku. Jadi aku harus tahu kebenaran, aku harus tahu bagaimana aku harus berjaga-jaga. Kemudian aku bercerita kepada anak-anakku, inilah dosa yang pernah aku warisi. Kita harus terbuka sama anak-anak. Kumpulin anak-anak, kalian tahu ini adalah yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga gagal rumah tangga kami, dan aku tidak mau terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Ini harus dibukakan kepada anak-anak Anda, supaya di cover bersama-sama. Kenapa? Kalau tidak, itu akan terus menerus. Dan saya harus katakan, 2023 atau di kalender Ibrani 5783, kita harus bisa menghentikan garis stronghold itu turun ke bawah. Kita harus hentikan yang namanya inward warfare itu. Kita harus sama-sama berkata, tidak boleh turun, karena ini turun mengikuti garis keturunan. Ini tidak boleh ke bawah. Kalau dia ke bawah, apalagi orang yang pernah jatuh ya, saya mesti kasih tahu, hati-hati nih. Buat Anda yang pernah, ini ngomong yang dewasa ya, buat Anda yang pernah berzina di luar ya, ketika Anda berzina di luar, itu namanya Anda mengikatkan perjanjian dengan orang yang Anda berzina. So be very careful ketika Anda pernah jatuh ya dalam hubungan seks berzina di luar. Hubungan seks itu adalah covenant. Jadi kalau Anda pernah jatuh di luar, Anda sedang seperjanjian dengan orang di luar. Maka kalau Anda seperjanjian dengan orang di luar, Anda bawa itu dalam rumah tanggamu, lalu tidak diselesaikan, maka perjanjian yang Anda bawa dari luar ke dalam, itu akan menghamirkan seluruh rumah tanggamu. Sampai nanti turun ke anak-anak. Kenapa? Ini nggak main-main, ini yang namanya spiritual warfare. Kita nggak bisa, gue udah bertobat. Bukan hanya bertobat, kita harus selesaikan, dan ini tidak boleh terjadi. Karena ini peperangan yang tidak terlihat masalahnya. Karena ini spiritual. Karena ini ada hubungannya dengan garis keturunan. Nanti impactnya macam-macam. Bukan hanya soal
perjinahan. Satu spirit perjinahan itu bisa mendatangkan spirit kegagalan dan yang lain-lain. Jadi kita harus benar-benar berhenti, tidak mau dikuasai oleh apapun juga. Ya. Tapi saya mau katakan ada jaminannya kok. Kita sudah ditentukan untuk menang di dalam peperangan ini. Tapi makanya kita harus tahu kebenaran gitu. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal ini semua. Nah, ini dengar dulu penjelasannya. Jadi kalau sampai Daud pun berkata, bahwa ada kesalahan yang tidak disadari, ya, maka kita harus menyadari supaya itu tidak datang. Ada satu ayat lagi yang Pengkhotbah 10 ayat 5, dalam bahasa Inggrisnya jelas, dalam bahasa Indonesia mungkin kurang jelas. Pengkhotbah 10 ayat 5 di bawah, di atasnya bahasa Inggris. Pengkhotbah 10 ayat 5 berkata begini, bahasa Indonesia dulu ya. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Kata kilaf ini dipakai dalam bahasa Inggris lain. There is an evil I have seen under the sun as an error proceeding from the ruler. Bukan kilaf. Error. Bukan kilaf. Kalau kilaf tuh, sorry saya kelewatan. Bukan. Yang dipakai dalam Pengkhotbah 10 ayat 5, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari bukan sebagai kekilafan. Tapi dalam bahasa Inggris itu dikatakan there is an evil, ada kejahatan I have seen, aku telah melihat, ya. There is an evil I have seen under the sun, ada kejahatan kulihat di bawah matahari as an error. Bukan kilaf ya. Kalau kilaf tuh apa sih kalau namanya kilaf tuh? Ngerti ya maksudnya kilaf ya? Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan as an error proceeding from the ruler, yang datangnya dari penguasa, dari yang behind the scene, yang di belakang layar itu. Nah, kalau kita tidak melihat ini, ya kita nggak ngerti. Jadi sebagai orang-orang akhir zaman kita harus punya ketajaman. Wah, error lagi mau manifest, error lagi mau datang. Itu berasal dari penguasa. Berasal dari penguasa. There is an error proceeding from the ruler. Kalau kita tidak punya kesadaran ini, wah, maka kita tidak terjaga hidup kita. Kita harus juga ngomong kepada anak-anak kita, hati-hati ya, kamu. Bagaimana kita harus bisa mengerti ya? Kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kita jadi peka. Kenapa? Si penguasa ini dengan cara liciknya selalu akan berusaha mengimpartasi error di dalam hidup manusia. Khususnya targetnya adalah jiwa. Targetnya adalah jiwa. Sebab kalau tubuh itu cuman urusannya dengan sakit penyakit. Tapi kalau jiwa error. Nah, kalau jiwa ini penanganannya khusus. Jadi setan mengincarnya jiwa. Jiwa yang setan incar. Dengan berusaha mendatangkan error. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya kepekaan. Kita tidak punya penjagaan, apalagi kita punya kebenaran diri. Kalau pengkhotbah sudah katakan, aku melihat di bawah kolong langit ini ada satu kejahatan. Aku melihat di bawah kolong langit ini ada satu kejahatan. Ya, sebagai error yang datangnya dari penguasa. The ruler, ada penguasa di udara. Kalau kita tidak punya penjagaan begini, ya sudah. Kita gampang kemakan emosi. Gampang terpancing. Kalau kita sudah gampang terpancing, gampang termakan emosi, habislah kehidupan kita. Kacaulah kehidupan kita. Kalau error itu sudah masuk di dalam kehidupan manusia, maka tentu tujuannya adalah untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Udah pasti. Kalau spirit of error ya, garis bawahi ya, yang kita kupas nih, yang serangan datang dari dalam itu lebih banyak ya didatangkan itu dari spirit of error.
Seperti kata pengkhotbah tadi. Jadi kalau spirit of error itu sudah masuk, yang diutus dari penguasa yang belakang layar itu, si jahat itu, si ular tua itu, mengutus the spirit of error. Ketika spirit of error itu, saya mau beritahu kepada Anda, ya ini topik breaking the stronghold, tapi ada hubungannya dengan warfare. Dia jalan bersamaan dengan familiar spirit. Ya, spirit of error berjalan bersamaan dengan familiar spirit. Apa itu familiar spirit? Ini jenis roh jahat yang tahu persis kehidupanmu, gaya hidupmu, keluargamu, lingkunganmu, kesukaanmu, orang tuamu. Itu namanya familiar spirit. So familiar is Yesus. Jadi setan itu selalu copy paste perkataan Yesus. Yesus bilang begini, kamu harus jalan berdua-berdua. Jadi setan pun mengutus utusannya berdua-berdua. Yang selalu berjalan berdua, ini yang Roh Kudus singkapkan adalah familiar spirit and the spirit of error. Familiar spirit itu spirit yang menganalisa kehidupan seseorang dan keturunannya di atas. Lalu spirit of error akan datang untuk supaya error itu terus turun-temurun. Ya, familiar spirit adalah roh jahat yang tahu persis keluargamu penjudi, keluargamu seks bebas, narkoba. Itu familiar, dia very familiar. Artinya gini, gampang gue jatuhin DRS ini, lu juga pasti jatuh gitu. Itu namanya familiar spirit. Karena setan itu tahu kelemahan. Gampang kelemahannya dia gini, gampang. Itu familiar spirit. Kenapa? Karena setan melihat di atasnya, bapaknya gitu, anaknya juga gitu. Itu familiar spirit. Gampang jatuhin dia, gampang. Karena kita pernah jatuhin bapaknya, kita juga bisa jatuhin anaknya. Kita pernah jatuhin ibunya, kita juga bisa jatuhin dia, anak perempuan. Itu familiar spirit. Lalu spirit of error akan memastikan error itu berlipat gali ganda, turun-temurun. Dari 1 error menjadi 2 error, dari 2 error menjadi 4 error, dari 4 error menjadi 8, dari 8 16, selalu kelipatan. Itu harus terjadi. Itu yang selalu dilakukan oleh si musuh. Tujuannya adalah untuk menentang pengenalan. Dan ya akhirnya juga banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Antara lain juga yang namanya, saya bersyukur bahwa pemazmur ini menemukan banyak hal yang perlu kita ketahui. Yang namanya presumptuous sins, dosa asumsi. Yang dalam Mazmur 19 ayat 13. Dalam Mazmur 19 ayat 13, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Tapi bahasa Inggris bilang, keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. Oke, Indonesia. Ya, bukan orang yang kurang ajar ya, salah banget nih terjemahan Indonesia nih. Masa lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar, bukan. Lindungilah hambamu ini dari presumptuous sins. Dari dosa-dosa asumsi. Ada orang belum apa-apa udah asumsi. Asumsi. Itu error. Datangnya dari spirit of error. Nanti Anda akan tahu spirit of error itu akan selalu membuat jiwa manusia itu rusak. Kerusakan yang diakibatkan oleh error, spirit of error ini banyak sekali. Karena itu menyiksa sebenarnya, tetapi juga spirit ini bisa bersembunyi, kemudian bisa muncul lagi. Nah, kita harus hancurkan jenis-jenis seperti itu. Sehingga kalau kita betul-betul mengerti, maka benteng-benteng yang seperti ini kita bisa hancurkan. Ada benteng namanya pemberontakan, rebellious, ada kebenaran diri, self-righteous, ada assumption, ada tidak menyukai diri Tuhan, the sin of Cain, dosa Kain. Ada kebencian dan kepahitan, hatred and bitterness. Ada kebodohan, unintelligent, saya pakai kata-kata itu. Itu ada kekacauan, ada disorder. Banyak yang disorder hari-hari ini. Itu datang dari mana? Spirit of error. Mixed up character. Itu datang dari error, makanya terjadi kekacauan, ya, disorder. Tidak teratur, unorganized. Apalagi ya termasuk pelit ya. Ini saya taruh di dalamnya, kenapa? Ya itu adalah orang yang serba ketakutan, takut kekurangan dan lain sebagainya. Ada identitas palsu, twisted identity. Ini juga datangnya dari error. Ya itu dia perbuatan-perbuatan yang terjadi yang dihasilkan dari pengaruh internal warfare. Internal warfare.
Yang tidak disadari, Daud sudah mengakui bahwa, oh aku tidak sadar akan hal ini. Seperti begini. Kenapa Daud akhirnya jatuh di dalam perzinahan? Dia buat pembunuhan berencana. Karena dia dari keturunan pelacur, Rahab. Daud dari keturunan pelacur, Rahab. Maka itu dosa itu turun sama Daud. Kalau Rahab itu cuma sekedar pelacur. Tapi lihat Daud berganda. Dosanya berganda. Kalau Rahab itu hanya pelacur. Tapi Daud jadi pembunuhan berencana. Untuk mendapatkan seorang perempuan. Ya. Jadi itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Makanya Daud akhirnya punya pengakuan bahwa ini kok dosa yang tidak kusadari. Dan akhirnya terus dikatakan bahwa ini adalah kesalahan yang terjadi di bawah kolong langit ini, yang adalah error ini, kesalahan ini yang datangnya dari satu penguasa. Maka itu saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh surat Efesus ini benar, bahwa peperangan kita ini bukan peperangan biasa. Bentar ya, saya cari ayatnya. Peperangan kita ini peperangan yang coba Jethro cariin peperangan apa namanya, yang bukan peperangan biasa. Hour of warfare, peperangan kita dalam Efesus, itu ada peperangan bukan melawan darah daging. Nah, ini dia, melawan penghulu-penghulu di udara. Dan apa itu? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itulah peperangan-peperangan yang terjadi. Ya, makanya sebenarnya topik daripada Breaking the Stronghold ini panjang topiknya, karena kalau saya kupas detail tentang peperangan ini, Anda akan kaget sendiri, ya. Karena peperangan ini banyak, belum lagi yang namanya eksternal. Eksternal itu ada di sekeliling kita, ya, ada di sekeliling kita. Itu yang sedang terjadi, yang orang umumnya lihatnya peperangan yang ada di eksternal, tapi jarang orang melihat peperangan yang ada di internal, jarang. Contohnya apa? Peperangan yang eksternal itu pembunuhan di luar, gitu. Penculikan di luar, korupsi di luar, atau apa, New World Order, itu semua eksternal. Global Reset, itu semua peperangan yang dari luar, yang semuanya bisa kelihatan. Tapi ada peperangan yang tidak kelihatan, yang datang dari dalam. Dua ini harus kita awasi memang. Tetapi saya bersyukur Tuhan bilang begini, ada satu fase sebelum dia datang kembali, yaitu adalah fase kemenangan. Fase kemuliaan yang hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Artinya apa? Kalau kita betul-betul mengerti kebenaran, lalu kita turut ambil bagian di dalam menggenapi firman, dalam menghidupi otoritas Tuhan, maka baik peperangan eksternal maupun peperangan internal tidak akan berkuasa atas kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan kasih span of time sebenarnya, supaya orang-orang percaya ini yang hidupnya berkemenangan di dalam satu kurun waktu, mereka akan berhasil dalam usaha, mereka akan diberkati usaha mereka, karena alam semesta yang menantikan saatnya tiba buat orang-orang yang dimerdekakan itu terjadi. Anda perlu tahu bahwa di dalam Alkitab ada dua dikatakan yang menantikan saat. Selain selain seluruh makhluk menantikan, tapi ternyata ya kita baca ini, selain seluruh makhluk, Roma 8 ayat 19 dan 21 menantikan saatnya, tetapi dari pihak Tuhan, Tuhan juga menantikan saat loh. Ya, lihat ini. Sekarang ini Ibrani 10 ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Yang pertama kita lihat seluruh makhluk menantikan saatnya. Jadi selain seluruh makhluk menantikan saat apa sih? Saat restorasi. Saat pemulihan, saat kembali identitas itu terwujud, maka seluruh makhluk menanti apa itu? Alam semesta yang siap memberkati. Dan kemudian Tuhan yang sudah menyelesaikan pun menantikan saatnya. Saya berikan satu ayat yang kalau Anda baca baik-baik, Anda bilang kok begini ya? Tapi memang Tuhan menunggu kita, Tuhan menunggu bagi peran kita. Ini dia. Ibrani 2 sekarang, Ibrani 2 ayat 8 dikatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada, saya tebalin di situ ya,
Tidak ada suatu pun yang ia kecualikan. Nggak ada yang tidak takluk kepadanya. Tidak ada yang tidak dikecualikan. Semua. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kenapa? Harus ada fase di mana kebenaran ini dibukakan terlebih dahulu. Supaya ketika seluruh kebenaran ini dibukakan, bangkitlah orang-orang yang ditunggu. Yang menurut Roma 8, yang disebut para putra itu. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris disebut the sons of God. The whole creation, they eagerly waits for the revealing of the sons. Seluruh makhluk menantikan saatnya para putra ini dimunculkan. Karena Tuhan sendiri menantikan. Sampai akhirnya apa yang sudah dia taklukkan benar-benar termanifestasi. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang disebut keluarganya. Yang disebut para putranya. Ini dia. Ya, jadi Anda lihat itu. Jadi Tuhan punya waktu untuk supaya terwujud semua kebenaran atas orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Kalau tidak, maka jerat si iblis itu, peperangan itu tetap bekerja. Baik dari luar maupun dari dalam. Ya. Karena betul, kita berkata bahwa ini dia, Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa our life, ya, itu peperangan. Selama setan masih bebas, dia belum dibelenggu, dia belum masuk kepada kebinasaan kekal, peperangan itu ada. Tapi Tuhan janji loh kemenangan. Tuhan janji. Asalkan kita mau kerjasama. Kalau kita tidak kerjasama, kita sulit untuk memenangkan peperangan. Ya. Kita harus punya kesadaran bahwa kehadiran error ini selalu ada. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bagaimana kuasa kendali ini bermain. Namanya the power of control ini bermain. Ya, saya bukakan secara umum saja ya. Karena kalau secara dalam nggak mungkin dalam waktu 2 hari. Pasti waktunya panjang. Tapi saya mau bicara secara umum saja supaya kita tahu. Itu pertama itu mulai dari kita punya surrounding. Kita punya lingkungan. Kita harus hati-hati dengan lingkungan. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran tadi tentang kehadiran si error itu, dia mampu loh membuat kamu orang baik jadi ngawur. Bisa loh. Ada saya ketemu dengan orang-orang yang baik orangnya. Tapi kenapa bisa error? Kenapa akhirnya bisa jatuh? Karena ini, Alkitab udah ngomong benar. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Pengkhotbah sudah bilang, aku lihat di bawah matahari ada error yang diutus dari pengusaha, dari penguasa si jahat, mengutus spirit of error bersama dengan familiar spirit. Pertama-tama dalam lingkungan di luar, dalam pergaulan. Apalagi Anda yang hidupnya sosialita, yang bergaul dengan orang-orang yang mungkin punya pengaruh. Hati-hati. Di luar Kristus, saya harus ngomong dengan jelas. Di luar Kristus dan kalau tidak mengerti kebenaran, itu banyak errornya. Sekalipun, nggak apa-apa kok dia orang gereja, nggak ada urusannya. Kalau dia tidak tahu kebenaran, maka error itu menguasai hidupnya. Jadi saya harus katakan begini, memang jadi kita nggak boleh bergaul di luar, bukan. Kita harus punya penjagaan. Kalau kita tidak punya penjagaan, kita ada di dalam lingkungan itu malah kita yang terpengaruh. Tapi kalau kita punya penjagaan, kemudian kita ada dalam lingkungan karena bisnis, karena usaha, maka kita akan jadi kesaksian di situ. Tapi kalau kita tidak punya penjagaan, udah pasti kita akan terpengaruh. Karena jahat sekali kehidupan di luar itu. Jahat sekali. Saya harus katakan jahat sekali. Tipis, dia pelan. Setan bisa masuk dengan joke, dengan lucu-lucu, dengan banyolan. Tapi yang namanya error itu bisa merusakkan kebiasaanmu yang baik. Orang yang sopan tiba-tiba suka maki. Orang yang menghargai tiba-tiba sudah tidak lagi punya penghargaan.
Ya, itu namanya kesia-siaan mulai menguasai seperti yang saya sudah bagi kemarin. Itu datangnya dari luar. Ya. Your surroundings. Ya, if you are not aware, ya kalau kamu tidak punya kesadaran, lingkunganmu di luar. Tapi kalau kamu punya kesadaran, sekalipun kamu harus berusaha, berbisnis di luar, tapi kamu punya penjagaan, maka kamu aman. Ya. Tapi kalau kamu tidak punya kesadaran, kamu mudah terpengaruh. Tapi gimana Pak, saya dalam dunia bisnis kalau saya tidak seperti mereka? Saya mau tanya, apakah kalau kita dengan cara Tuhan kita tidak bisa berhasil? Itu filosofi yang salah. Kalau kita dengan cara Tuhan pasti kita berhasil. Kalau hidup kita benar, kita pasti berhasil kok. Kenapa kita mesti takut? Karena kita hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita hidup di luar kebenaran, lalu kita kompromi. Begitu kita kompromi dengan dunia, dunia itu error semua. Sekali kita kompromi dengan mindset dunia, maka spirit of error berhasil menguasai Anda. Ujung-ujungnya dari dalam lagi. Jadi setan pakai pancingan dari luar. If we buy it, kalau kita beli itu, maka akhirnya itu menjadi hancur. Setan pertama-tama menghancurkan manusia itu dari luar. Bagaimana Hawa diperdaya melihat apa yang ada di luar. Ketika Hawa melihat sesuatu yang indah, lalu Hawa ambil itu eksternal, ya, external influence. Kan Adam dan Hawa nggak ada error, ciptaan yang baik yang sempurna. Tapi setan dengan kelicikannya memancing sesuatu yang dari luar. Begitu she buys it, she bought. Waktu dia beli, lu jual gua beli gitu kan. Ketika si Hawa beli itu, lalu dia makan, dia berikan kepada Adam, maka internal keturunannya langsung dikuasai. Jadi harus berhati-hati. Tapi saya mau katakan jangan takut. Sebab orang-orang yang mengenal kebenaran, kalau dia berjaga-jaga, dia di dalam perlindungan Tuhan. Dan hidupnya akan tetap diberkati kok. Kita diberkati bukan karena kita ada di dalam lingkungan. Kita diberkati oleh karena Tuhan. Kita diberkati bukan karena kita punya koneksi. Kita diberkati oleh karena Tuhan. Dan Alkitab udah ngomong kalau kita hidup dalam kebenaran, justru orang akan belajar dari kita. Udah pasti itu. Ya, jadi perhatikan itu. Itu yang dari surrounding. Kemudian lebih dekat lagi. Ini yang paling jauh ke sana. Kemudian lebih dekat lagi. Tradisi. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Dan nenek moyang. Tradisi dia menjadi tradisi, filosofi, mindset. Paulus bilang kamu ditebus dari itu loh. Kamu ditebus dari tradisi yang kamu warisi dari nenek moyang. Hati-hati. Jadi Paulus, murid Tuhan itu ngomong dengan jelas. Ada pengaruh dari luar, tapi ada juga pengaruh dari tradisi. Filosofi, mindset, budaya, pola pikir. Itu juga punya pengaruh karena kendali itu ada di situ juga. Ya, kendali itu juga di situ. Lalu apalagi kita lihat yang berikut. Teknologi. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa sih ilah zaman ini sekarang? Teknologi. Teknologi sudah menjadi ilah zaman ini. Orang sekarang kalau gaptek susah. Orang harus tahu teknologi, paling tidak tahu tindis-tindis itu, tombol-tombol. Kalau orang Ambon bilang tindis-tindis itu angka-angka handphone. Kalau orang gaptek itu nggak bisa. Ada jok-jok Papua itu yang tindis-tindis. Tindis dulu, tindis. Dia tindis itu tiang listrik. Sasu tindis. Jadi orang gaptek itu susah. Karena teknologi itu disebut ilah zaman ini. Ibu-ibu, oma-oma juga sekarang nggak boleh gaptek. Oma-oma kemana-mana sekarang harus punya HP. Supaya jangan gaptek. Saya lihat sekarang semua oma-oma sudah pintar buka namanya TikTok. Kenapa? Itu teknologi itu ilah zaman ini. Mulai rekam TikTok, mulai begini. Tanpa sadar mulai akhirnya, asik juga begini. Hati-hati, kenapa? Itu teknologi dipakai juga oleh musuh untuk the power of control. Dari teknologi itu ada medianya di situ. Ada internet, ada gelombang frekuensi.
Ada juga teknologi itu menghasilkan namanya ini saya nggak kupas ke dalam ya, kalau dikupas ke dalam lebih parah lagi. Namanya genetic modified organism. Wah, rekayasa genetik. Yang udah saya nggak usah kupas terlalu dalam ke sana. Karena kalau lebih dalam lagi ke sana Anda bingung. Waduh, aku dikelilingi oleh perbuatan sejahat. Tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa inilah pengaruh sejahat. Kita nggak perlu takut kok. Ya. Kita nggak perlu takut karena kita adalah orang-orang yang diberitahu oleh Tuhan tentang kebenaran. Dan ketika itu diberitahu maka kita akan berdiri, kita akan bertahan, kita akan berjaga-jaga. Supaya kita jangan dibawa kendali. Nah, setan lewat teknologi kan pelan-pelan kasih masuk, pelan-pelan, lama-lama meluas kemana-mana gitu. Lewat teknologi. Dan ini semua eksternal. Yang tujuannya satu, eksternal. Untuk mengendalikan mindset manusia, untuk mengendalikan jiwa seseorang, untuk mengendalikan kehidupan seseorang. Ini jenis stronghold ya, yang berusaha mengendalikan seseorang. External, internal. Ini kita harus kenali supaya jangan kita dikendalikan oleh tali-tali maut ini. Kita nggak mau dikendalikan oleh semua perbuatan si jahat. Ini jenis tali-tali maut. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 5 dan Mazmur 116 ayat 3. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Mazmur 116 ayat 3. Tali-tali maut telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini Daud punya kesadaran. Karena yang nama tali-tali maut itu adalah the power of control. Kuasa kendali. Ya, ini kuasa kendali tujuannya adalah supaya benar-benar mengendalikan manusia. Menghancurkan gambar sebenarnya. Dan masa depan manusia. Mengendalikan manusia to rule over. Menjauhkan manusia dari persekutuan dengan Tuhan. Ini dia yang terjadi. Ya. Jadi itu eksternal. The power of control, X dari teknologi, apa tadi itu? Surrounding, tradition, teknologi, itu 3 hal. Itu yang menjadi cara setan untuk mengendalikan manusia. Eksternal. Yang satu ini, yang banyak tidak disadari oleh manusia, adalah masuk sampai ke area jiwa, yaitu melalui DNA yang dibuat kompleks, yang dibuat kacau. Ini dia. Lewat DNA, karena setan copy paste apa yang ada di dalam Alkitab. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Dan setan melihat itu dan setan berusaha merangkai hal yang sama. Makanya hati-hati saya mau katakan kepada Anda. Kalau suami istri tidak menyadari akan hal ini, maka stronghold atau error itu bisa turun sampai ke anakmu. Ketika seorang ibu mengandung, kalau bapak ibunya tidak menyadari, maka kandungan itu penuh dengan error. Tidak sedikit loh anak-anak kecil yang ketika masih dikandung, bapak ibunya berantem, maka anak ini menjadi anak yang stres. Karena kejiwaan sudah mempengaruhi sejak di dalam kandungan. Sebab apa? Waktu di dalam kandungan, ketika bapak ibunya bertikai, itu gelombang-gelombang frekuensi itu masuk di dalam sistem saraf daripada sang ibu. Masuk dalam sistem saraf sang ibu. Masuk akhirnya ikut-ikutan menenun menjadi jati diri di dalam anak yang di dalam kandungan. Akhirnya anak itu lahir dengan jiwa yang kompleks, yang stres. Ya, sehingga apa? Lewat yang namanya garis keturunan atau istilahnya psychological effect. Maka hasilnya adalah otak manusia dan emosi manusia itu akhirnya terpolusi. Otak kita, emosi kita dikendalikan dari error itu yang masuk secara genetik, yang masuk di dalam DNA. Makanya kita bisa lihat kok anak-anak, ada orang tua bilang, anak saya nakalnya luar biasa.
Kalau ada orang pernah ngomong begitu, Pak tolong doakan saya, anak saya nakal. Saya ngomong orang tuanya bertobat dulu. Karena seorang anak tidak bisa jadi begitu saja. Kenakalan seorang anak tidak bisa jadi begitu saja kalau tidak ada andil dari orang tua. Karena apa yang telah ditenun di dalam rahim itu adalah andil. Sehingga secara psikologi, baik otaknya maupun emosinya sudah terpengaruh. Begitu otaknya dan emosinya sudah terpengaruh, maka anak itu bertumbuh dengan jiwa yang rusak atau sakit. Karena dalam Mazmur 139 ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini tulisan Raja Daud ini penuh dengan arti yang tersembunyi. Dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Ini kata-kata semacam puisi ya. Jadi tulisan Daud ini banyak mengandung misteri ketika Daud merenungkan kejadiannya. Antara lain, kenapa aku jadi jahat seperti ini? Kenapa aku bisa membunuh sahabatku dan mengambil istrinya? Kenapa ya? Akhirnya Daud salah satunya menulis bahwa frameku was not hidden. Aku tidak tersembunyi, tapi engkau melihat pada waktu aku diciptakan. Ternyata aku diciptakan, secara skillful, luar biasa ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak dipakai kata skillful ya. Terjemahan Indonesia tadi apa nih? Cuma dibilang begini, aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam. Tapi kalau bahasa Inggris itu luar biasa ya. Daud itu memang bahasa Inggris lebih mendekati ke bahasa aslinya. Dikatakan, I was made in secret and skillfully wrought, ditenun secara ahli in the lowest parts of the earth. Kenapa sampai pakai kata-kata puisi seperti ini di bagian bumi yang paling bawah? Apa maksudnya Daud? Dan ketika saya dapat ini, maka Roh Kudus menyingkapkan. Di bagian bumi yang paling bawah, yang dimaksudkan oleh Daud sebagai kata-kata seperti puitis, itu adalah dunia kegelapan. Itu adalah dunia kejahatan. Ya, itu adalah kerajaan kegelapan. In the lowest parts of the earth itu berbicara tentang satu kenyataan yang gelap. Makanya waktu Paulus menerima pewahyuan tentang kuasa penebusan, bukankah dikatakan oleh nama Yesus berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi? Kenapa harus dikatakan nama Tuhan berkuasa di langit, di atas, dan di bawah? Ada apa di bawah bumi? Itu adalah kerajaan maut. Jadi Daud sedang menyampaikan bahwa aku secara diam-diam, secara skillful, ditenun. Aku mendapatkan rekaman secara skill dari ditenun, wrought, dibuat di bumi paling bawah. Maka itu ketika dia merencanakan pembunuhan untuk mendapatkan Bathsheba itu buatan si iblis. Itu skillfully, makanya liciknya si Daud itu. Pada waktu Daud mengutus Uria itu berperang untuk mendapatkan Bathsheba, itu skill untuk berbuat jahat sudah ada di dalam rahim. Skill untuk berbuat jahat sudah ada di dalam rahim. Anda bisa bayangkan nggak? Iblis itu strategik. Jadi dari dalam itu setan udah buat secara diam-diam. Dan Daud tadi bilang, kenapa ini aku ternyata frameku tidak tersembunyi dan engkau pun melihat bahwa aku dibuat dari bumi yang paling bawah. Ada kerajaan kegelapan yang berusaha menenun aku, menjadikan aku seperti ini. Tentu ketika Daud menulis hal ini, dia tentu dalam penyesalan. Tidak seharusnya dia membunuh. Itu oleh karena si musuh
spirit error itu masuk bersama-sama dengan familiar spirit yang tahu nenek moyangnya Daud adalah pelacur, lalu ditenun di dalam rahim supaya Daud pun memiliki yang namanya roh zina itu, sehingga dia bertumbuh, dia nggak tahan, dia ngintip, lalu dia berusaha cari jalan secara skill, dia melakukan perencanaan untuk membunuh supaya dia bisa mendapatkan Batsheba. Itu kalau saya mau katakan spirit error itu sudah masuk di dalam jiwa Daud. Karena Daud mengalami yang namanya persoalan yang ada di dalam jiwanya. Itu yang kita sebut sekarang ini dengan istilah baru yang namanya mental problem yang sudah terjadi dalam kehidupan Daud. Otaknya dan emosinya sudah dibawa kendali si jahat. Makanya dengan otak manusia merencanakan. Jadi kalau kita lihat, inilah area kontrol yang akhirnya setan bisa masuk dalam kehidupan manusia, yaitu mengendalikan DNA dengan otak. Di dalam DNA itu ada apa sih? Di dalam otak itu ada apa sih? Kita bisa lihat. Area DNA itu, kalau kita lihat pelan-pelan ya, ini kalau DNA-nya jadinya rusak, ya, maka terjadi kompleks karakter atau twisted identity. Ini stronghold. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat dari otak misalnya ya. Otak manusia itu mempunyai peran menganalisa, mengumpulkan informasi dan data secara logika, lalu menggerakkan, mengatur ekspresi dan emosi secara abstrak otak itu. Dan itu kerjanya otak ya, merangkai, menganalisa dan memproyeksikan gitu. Ini ada lagi, membuat proyeksi dari data yang terekam. Jadi otak itu akan mengangkat apa yang direkam di dalam DNA manusia. Kita lihat dulu di sini. Kalau soal DNA kita bisa lihat begini. DNA manusia itu menyimpan emosi, itu ada di dalam DNA, ada di dalam sel manusia. Makanya ada orang lahir dengan emosi yang saking emosi jantungnya berdebar-debar, itu bukan di otaknya itu. Itu sudah masuk di dalam hormon, sudah masuk dalam DNA. Jadi orang itu panikan. Panik itu datangnya sudah ada di dalam DNA, sudah ada di dalam sel. Kan ada orang yang cepat panik, cepat marah. Itu yang ada di dalam DNA-nya itu diangkat naik. Apalagi kalau otaknya mulai jadi ngawur. Jadi karena DNA manusia, saya pernah bagi ini di dalam seminar DNA kok, saya pernah bagi ya. Di situ ini cuma sedikit aja cuplikan dari pembahasan saya di dalam DNA. Itu ada emosi di situ, ada kemampuan intelektual di situ di dalam DNA manusia. Kemudian ada sifat-sifat pembawaan atau traits, itu ada di dalam DNA manusia. Lalu ada kebiasaan, ada habits ya di dalam DNA manusia. Lalu ada identity, male or female, itu ditentukan dari sel kromosom atau DNA. Itu ditentukan dari situ. Jadi itu punya peran sangat penting ya. Punya peran sangat penting. Sementara yang di otak tadi, otak itu bisa mampu memproyeksikan atau mengangkat semua yang ada di dalam jati diri kita yang diangkat, diproyeksikan di dalam otak itu. Dan ada satu bagian di dalam otak, yang bagian kecil di dalam otak itu, yang namanya amigdala itu amigdala seseorang mempunyai peran meretract memori, memanggil memori atau rangkaian emosi dan perilaku, kemudian mengaktifkan pada keadaan mental tertentu. Jadi secara acak di bagian kecil di dalam otak kita itu, di tengah itu ya, itu ada satu ya Tuhan memang taruh itu sebenarnya untuk sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi karena error itu sudah masuk, maka amigdala itu pun dikendalikan di bagian dalam sini nih, masuk untuk kendali si error itu, memanifestasikan rangkaian rekaman memori-memori yang ada. Apa itu? Duka cita, sukacita, tertawa, marah, sedih, itu bisa di-retract kembali.
yang karena cacat di dalam DNA itu di-retract, diangkat kembali, kemudian diproyeksikan itu di dalam, divisualisasikan sehingga manusia itu memanifestasikan hal-hal yang seperti itu, under control. Anda pernah lihat nggak? Orang yang nangis tiba-tiba bisa diam lagi, gitu. Tiba-tiba lalu diam, tiba-tiba ketawa. Itu di-retract semua perasaan emosi yang pernah terlekam secara acak. Itu oleh karena keadaan tertentu itu dimunculkan. Itu juga bagian dari pengaruh error. Sehingga kalau sudah masuk kepada mental problem nantinya, Anda pernah lihat kan orang tiba-tiba ketawa sendiri. Padahal nggak ada yang lucu. Kalau udah parah itu sudah masuk ke level ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada orang habis marah-marah, tiba-tiba biasa saja, gitu. Karena itu bagian dari spirit of error yang sudah masuk mengendalikan jiwa seseorang. Orang mudah stres. Ya, sehingga ini dia benih pemberontakan yang masuk ke dalam jiwa seseorang, mengakibatkan terjadinya kekacauan di dalam jiwa dan karakter. Maka terjadilah gangguan kejiwaan atau mental illness. Itulah yang terjadi. Dan kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan manusia, maka identitas manusia jadi rusak. Jadi rusak. Dalam permainan si jahat. Kadang-kadang seseorang bisa kelihatan normal, tapi kadang-kadang dia jadi tidak normal, jadi abnormal. Anda pernah melihat pasanganmu? Anda bisa lihat tiba-tiba istrimu jadi aneh. Anda pernah lihat tiba-tiba suamimu jadi aneh. Biasa-biasa tiba-tiba, kok gini, kenapa? Nggak ada masalah kok. Karena ini pengaruh yang kita harus cegah, tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan bisa. Sebab kuasa penebusannya memampukan kita untuk menang. Kalau kita mau kerjasama, sehingga kita tidak lagi diikat dari luar maupun dari dalam, dari stronghold yang telah dibuat oleh si jahat. Anda mengenal dengan istilah-istilah, saya tidak mau mengupas lebih dalam. Ya, tapi ada istilah-istilah yang saya barusan tadi sebut, ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Dan orang dengan gangguan jiwa ini manifestasinya macam-macam. Ya, ada istilah-istilah secara psikologi atau secara kedokteran yang saya mau tampilkan kepada Anda hanya sekedar informasi. Karena kita tidak mau masuk kepada kedalamannya, nanti kelamaan. Karena untuk satu topik pun kalau kita gali ke dalam pasti dalam sekali gitu ya. Tapi ada baiknya kita ketahui supaya kita lihat. Karena ini tujuannya supaya identitas kita jadi kacau, jiwa kita jadi kacau. Misalnya gini nih, ini jenis-jenis mental yang bermasalah oleh karena spirit of error. Ada namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Waduh, ini Anda pernah lihat nggak orang yang kalau cuci tangan berkali-kali, rasanya belum bersih-bersih, cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi. Lalu doyannya nyapu lagi, udah disapu, sapu lagi. Itu namanya obsessive compulsive disorder. Wah, repot tuh, hati-hati. Kalau kamu ketemu dengan orang yang gitu, udah bersih, dilap lagi. Kelihatannya biasa. Tapi itu sudah masuk di bagian gangguan mental. Wah, repot. Kelihatannya sih biasa-biasa, tapi hati-hati, itu ada errornya di situ. Oke, saya tidak perlu jelasin yang lebih dalam lagi karena makin lama makin bingung. Ada lagi namanya PPD, ini bukan bus zaman dulu. Postpartum depresi, jenis depresi yang berlebihan ya, ini ada lagi gitu. Kemudian ada lagi namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Waduh. Orang yang pernah trauma melihat satu kejadian, takut terjadi dalam hidupnya. Ini bagian dari mental. Ada lagi yang namanya APD, Avoidant Personality Disorder. Selalu menghindar, gak mau ketemu siapapun. Selalu menghindar. Ini saya baru tahu, saya bilang, aduh ini cuma dikit loh. Jenis-jenis mental disorder.
jenis-jenis gangguan yang terjadi yang ada error pengaruhnya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan yang gini-gini. Ada lagi namanya generalized anxiety disorder. Waduh, kalau udah yang begini-begini nih, aduh, semuanya takut mati. Ini generalized anxiety, jadi takut semuanya. Takut keluar rumah, takut nanti ada mati ditabrak mobil dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis yang sudah masuk di dalam kejiwaan loh. Anda harus hati-hati loh. Ada namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini orang yang nggak bisa fokus dan hiperaktif, gerak terus. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Saya ada orang seperti itu, ADHD. Saya pernah lihat sama orang yang maunya cuci tangan, kotor dikit langsung, aduh, jalan jinjit, habis dari kamar mandi ke kamar jalannya jinjit. Padahal kenapa udah disapu, sapu lagi. Kalau Anda pernah mengunjungi ke rumah seseorang yang tuan rumahnya dikit-dikit nyapu, itu bukan tandanya ngusir, bukan tandanya ngusir, tapi ada sesuatu. Ini yang ADHD juga kasihan, orangnya nggak bisa fokus. Ada namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini sentrisnya dia. Ini kalau dia manifest gawat. Dia bisa menciptakan satu keadaan supaya menyalahkan orang di luar, supaya dianya yang dibenarin. Anda pernah ketemu orang itu? Orang yang Narcissistic Personality Disorder, itu dia bisa membuat satu keadaan supaya orang bisa melihat bahwa dia yang benar, orang lain yang salah. Dia bisa membuat satu keadaan, dia tidak malu untuk bilang, semua orang diteriakin. Kalau bisa seluruh dunia tahu bahwa dia lagi dalam masalah. Kalau bisa seluruh dunia tahu bahwa ini loh. Supaya orang berbelas kasihan sama dia. Karena dia tujuannya kepada diri sendiri. Ada loh orang kayak gitu. Kalau bisa semua orang tahu bahwa dia lagi dalam masalah. Ya. Dia teriak-teriak dan lain sebagainya. Ini masuk dalam bagian sudah terganggu karena ada error di dalamnya. Ini ya saya kasihan kalau orang seperti ini, mah kasihan. Dia harus betul-betul dekat dengan firman. Kalau enggak, gampang sekali, masalah dikit saja. Atensi kurang karena dia maunya dia. Dan dia bisa menjadi Isabel di dalam hidup keluarganya. Dia bisa memutarbalikkan keadaan supaya orang mengasihi dia, supaya orang lain yang salah. Itu namanya Narcissistic Personality Disorder. Ada namanya Bipolar Disorder. Ini ganda. Pribadinya ganda. Bipolar itu tadinya kelihatan kalem, alim, tiba-tiba kok kayak jadi galak setengah mati gitu. Ini semua dari error. Dan ada lagi yang terakhir, yang ini dari begitu banyak, tapi saya cuma kutip beberapa. Skizofrenia. Skizofrenia itu adalah satu jenis gangguan jiwa yang selalu berhubungan dengan dunia itu. Aneh-aneh, mendengar suara aneh-aneh, terganggu. Sehingga seperti dia hidup di dalam dua dunia. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini cuma beberapa loh ya. Ini cuma beberapa, tetapi ini banyak hal yang terjadi dalam gangguan itu. Dan ada lagi beberapa hal yang mungkin masuk dalam kategori terganggu identitasnya. Yang itu antara lain ini nih. Karena tidak ada figur, tidak ada bapa, maka terganggulah. Kalau jiwanya terganggu, pasti identitasnya terganggu. Kalau spirit of error masuk, identitas terganggu. Dan manifestasinya antara lain, kenapa terjadinya transgender? Kenapa ada LGBT? Kenapa? Itu udah mixed up identitas. Dan ya, dunia sekarang eksternal berusaha menghargai, katanya itu hak azazi. Padahal itu bagian daripada strategi si jahat. Itu bagian, karena itu merusak jiwa, merusak identitas. Itulah yang terjadi di mana-mana sekarang. Ya, itu karena ada kerusakan, karena ada perbuatan si jahat, di mana si jahat berusaha merusak gambar dan rupa. Ketika gambar dan rupa masuk ke dalam kejiwaan seseorang,
maka habis gambar dan rupa itu. Identitas itu menjadi kacau, menjadi rusak. Dan akhirnya supaya nama Tuhan itu menjadi nama yang dihujat. Tetapi saya nangkap di 2023, di 5783 ini, bahwa pemulihan harus terjadi. Yaitu orang-orang yang sudah ditebus. Kata Alkitab tadi, dia menantikan saatnya, yaitu ketika ada orang yang mau bekerja sama dan mau berkata, aku tidak mau lagi dikendalikan oleh si musuh ini. Aku tidak mau dikendalikan lagi dari perbuatan si jahat. Aku harus menang, aku harus bangkit. Maka itu akan terjadi atas orang-orang seperti itu. Saya mau katakan buat Anda yang mengikuti tayangan ini, 2 hari seminar ini, Tuhan punya rencana dahsyat loh atas kehidupan Anda. Oleh sebab itu maka Anda didorong oleh Roh Kudus untuk mengikuti seminar ini. Kenapa? Supaya kita semua pulih. Amin. Supaya kita semua sembuh, supaya jiwa kita kembali kepada identitas yang sebenarnya. Akhirnya kita menjadi pemenang dan otoritas kita kembali, sehingga apapun yang kita kerjakan itu diresponi oleh seluruh ciptaan dan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak hidup lagi di dalam atmosfer ketakutan. Kita tidak lagi hidup di dalam atmosfer identitas yang mix. Tapi kita hidup di dalam identitas yang benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dia mau supaya kita hidup seperti itu. Dia mau supaya kita bebas dari ikatan-ikatan yang tersembunyi. Dari error yang kita tidak sadari. Kita pikir fine. Oh, tidak fine. Dunia kenapa bilang oh you are okay? Karena dunia compromise. Karena semua yang sudah ada di dalam dunia sudah ada di dalam kendali dari si jahat. Makanya ketika Anda cari jawaban ke dunia, maka Anda masuk kepada penerimaan dunia. Orang yang rata-ratanya, orang yang saya perhatikan, yang dikuasai oleh seperti ini, mereka cari jawaban ke dunia, dan dunia menerima mereka. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan si iblis, supaya orang-orang itu tetap di dalam kehidupan seperti itu. Tapi saya mau katakan dengan sebenarnya, itu tipuan. Saya mau katakan sebenarnya kepada Anda, kita tidak diciptakan untuk error, tapi kita diciptakan untuk pulih. Kalau Anda menangkap pesan ini, Tuhan mau memulihkan Anda, supaya Anda pun memulihkan teman-temanmu. Tuhan mau supaya penjagaan ini ada dalam hidupmu, dan juga ada di dalam rumah tanggamu, supaya jangan sampai setan bermain lagi kepada anak-anakmu. Anda harus tahu itu, lalu Anda harus bertindak dan mulai perkatakan. Maka itu salah satunya adalah kami buat buku ini, ya, buku ini. Ini buku yang bagus sekali, ya. Kalau Anda belum memperolehnya, saya sarankan Anda memperoleh buku ini. It's Prophetic Prayer and Declaration of Faith, yang kami buat setiap kali anniversary dari ministry kami. Dan kami akan mengeluarkan sesi yang baru di anniversary ministry yang jatuh di bulan Maret nanti. Di bulan Maret kami akan mengeluarkan edisi yang baru. Saya harap Anda mendapatkan edisi ini, supaya Anda punya perenungan, supaya Anda tahu bagaimana berdoa, supaya Anda tahu bagaimana mendeklarasikan. Karena begini, Anda harus bisa mendeklarasikan di dalam dirimu sendiri. Ingat, firman Tuhan, Yesus bahkan berkata bahwa ada lalang, ada gandum. Jadi dengan kita mendeklarasikan ini, kita sedang berbicara tentang gandum kita, the real identity yang must rise. Sementara lalang itu tidak boleh. Dengan adanya buku ini, saya menganjurkan Anda memiliki buku ini, dan Anda ikuti petunjuknya bagaimana memakai buku ini, karena ada begitu banyak ayat-ayat, kemudian ada doanya, kemudian ada deklarasinya. Ketika Anda membaca buku ini akan menolong Anda untuk supaya terjaga hidupnya, ya. Kami masih mempunyai beberapa kopi, ya, tetapi ini kopi yang ada tinggal sedikit, ya. Tapi kalau Anda mau memperoleh ini juga boleh, ya. Atau Anda mau menunggu edisi yang akan kami keluarkan di bulan Maret nanti juga boleh. Dan sekarang sudah bisa mendaftarkan namanya. Kalau Anda mau, nanti di bagian administrasi akan memberitahu kepada Anda berapa harganya. Kalau Anda dapatkan ini, bisa Anda bagikan juga buat teman-teman Anda. Karena to me even, it's a blessing. Buat saya ini suatu berkat, bahwa ketika saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, I'm happy. Karena aku punya guidance, aku punya tuntunan dari firman ini, ya. Ketika kita baca buku ini, lalu kita berdoa, kita mendeklarasikan. Karena begini, peperangan ini harus kita sendiri yang hadapi, ya. Karena itu terjadi di dalam, internal. Peperangan itu harus kita sendiri. Waktu kita sendiri menghadapinya, maka kemenangan itu akan terjadi. Itu yang pertama, ya. Jadi ya, ini di kamera bisa dilihat, masih ada
sisa beberapa ini tinggal segini. Tapi kalau Anda mau ini, Anda boleh pesan, tinggal berapa ini. Nanti bulan Maret nanti kita akan keluarkan edisi baru lagi, edisi anniversary. Jadi saran saya, milikilah buku ini, lalu Anda harus ada di dalam komunitas yang benar. Dengan adanya Anda di dalam komunitas yang benar, maksudnya supaya apa? Dalam komunitas yang benar ini, Anda betul-betul diarahkan, dibimbing, supaya terjaga kehidupan. Dan menurut kami, komunitas yang benar itu adalah komunitas yang punya value pembapaan. Anda berdoa, Anda temukan suatu komunitas yang punya strong fathering, yang punya pembapaan yang kuat. Supaya apa? Supaya dengan pembapaan yang kuat itu terjaga. Di dalam komunitas saling mendoakan, bukan saling mempermalukan, tapi saling menguatkan, saling membangun, supaya pemulihan itu terjadi. Oke, saya pikir demikian seminar yang kedua tentang stronghold ini. Jikalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, Anda bisa tanyakan. Kita akan ketemu di hari Kamis. Untuk kita adakan satu ibadah dan saya akan berdoa buat Anda. Saya ajak himbau Anda datang di hari Kamis, gathering kami. Kalau ada kesempatan saya ketemu dengan Anda, kita berdoa bersama-sama. Sebab di tahun 2023 kita tidak bisa lagi dikuasai oleh stronghold. Kita harus menang dalam kemenangan yang Tuhan sudah selesaikan. Sehingga alam semesta menantikan, Tuhan sendiri menantikan, dan kita sama-sama dimerdekakan. Kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup di bawah kendali si jahat. Tapi apapun profesi kita, tentu di dalam profesi kita itu kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Oke semuanya, terima kasih sudah bergabung di dalam 2 sesi seminar Stronghold. Sekali lagi kalau ada pertanyaan Anda boleh tanyakan, Anda boleh kasih pertanyaan supaya nanti lain waktu kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin masih ada waktu nggak ya? Pertanyaan boleh kita 2-3 orang boleh bertanya setelah saya kembalikan kepada Michelle. Tapi sekali lagi saya harap, saya berdoa supaya Anda mengerti dari apa yang kita uraikan. Jangan khawatir peperang ini, jangan Anda menjadi takut, jangan, tetapi Anda harus yakin bahwa kita sudah ditentukan untuk menang. Kenapa? Kita punya firman, kita punya penebusan, kita punya Roh Kudus, dan kita harus kerja sama dengan ini, dengan firman, dengan penebusan, dengan Roh Kudus, supaya kita mengerti. Dan sekali lagi dari saya, masuklah di dalam komunitas yang tepat, yang punya pembapaan yang kuat. Anda berdoa supaya Anda masuk dalam komunitas itu, supaya dalam komunitas itu sama-sama saling menjaga, sama-sama mengingatkan. Mengingat di luar sana masih banyak yang harus kita pulihkan. Kehidupan kita menjadi contoh bagi orang lain, yaitu pemulihan yang utuh. Oke semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu di hari Kamis. Dan kembali saya serahkan kepada Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke. Ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk bertanya mungkin ya Pak Tim ya. Hanya 2 pertanyaan saja ya, 2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung dibuka saja mic-nya. Siapa yang mau bertanya? Hanya 2 pertanyaan saja. Apakah ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti sudah. Boleh bertanya, Pak. Dengan siapa? Maaf. Ranti, Pak. Oh, Ibu Ranti. Oke, Ibu Ranti. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Michelle dan juga Pak Timi. Ini Pak, saya mau bertanya. Waktu awal kemarin kan dikatakan bahwa kalau kita tidak mengalami breaking the stronghold, itu pasti manusia itu akan mengalami banyak hal ya, seperti kegagalan, kemiskinan yang kemarin saya tangkap seperti itu. Terus kalau misalnya kegagalan itu bagaimana kita membedakan apakah itu karena kita tidak mengalami breaking the stronghold atau karena memang waktu Tuhan atau memang cara Tuhan mendidik gitu, Pak Michelle. Oke. Ya, silakan Pak Tim. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, apakah itu kegagalan dalam rumah tangga, atau kegagalan dalam membina anak-anak, ataupun kegagalan dalam usaha, semua penyebabnya
dari si jahat gitu ya. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa ini adalah pengaruh si jahat gitu. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan keadaan, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, tapi kita harus lihat ke dalam supaya kita selesai di dalam supaya setan tidak lagi mengendalikan kehidupan kita. Jadi kebanyakan orang Kristen kalau melihat keadaan hanya minta pendeta doakan. Padahal kita harus seperti apa yang firman Tuhan katakan, ketika kebenaran itu dinyatakan, kita harus tahu kenapa. Misalnya, kenapa hidup saya tidak berhasil, kenapa susah melulu, kenapa bisnis gagal, kenapa hidup dalam hutang melulu gitu ya. Kenapa rumah tangga, semuanya itu penyebabnya itu behind the scene ya. Itu si jahat dengan cara-cara yang licik berusaha membuat manusia akhirnya jatuh, tidak punya iman, tidak percaya kepada Tuhan, ujungnya menghina dan menghujat Tuhan. Jadi kalau proses Tuhan itu lain ya. Karena proses Tuhan itu adalah proses pengenalan. Misal kita dalam perjalanan hidup kita, yang namanya proses pengenalan itu juga pelatihan. Misalnya begini, kalau Tuhan lagi ajar kita untuk mengucap syukur, ketika datang permasalahan, maka Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Kalau misalnya proses Tuhan lagi Tuhan ajar tentang rendah hati, di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menemui sesuatu hal, maka kita harus lihat, oh Tuhan sedang mengajar aku rendah hati. Itu namanya proses Tuhan. Tapi perbuatan musuh yang namanya kegagalan, ya kehancuran rumah tangga, kemiskinan, kesusahan ya, di dalam pekerjaan, itu semua perbuatan iblis. Karena kalau namanya proses Tuhan, Tuhan tidak pernah memproses orang untuk justru menjatuhkan orang. Tapi dalam perjalanan hidup, oleh karena firman yang telah diberitakan, baru proses itu datang. Karena begini, Tuhan tidak akan memproses seseorang kalau firmannya belum datang. Bagaimana Tuhan memproses seseorang sementara orang itu belum tahu kebenaran? Orang itu harus tahu kebenaran. Setelah orang tahu kebenaran, misalnya begini, kasihlah musuhmu. Nah, baru kita bisa mengampunilah dia gitu. Bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita belum tahu kebenaran? Jadi Tuhan itu adil. Dia beritahukan dulu kebenarannya. Baru ketika kita dibawa kepada satu perjalanan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya proses hidup. Tapi perbuatan iblis, yaitu penghancuran, merusak, membunuh dan membinasakan, akhirnya membuat manusia kecewa sama Tuhan. Itu maunya si jahat. Oke, begitu ya. Oke, ya, semoga jelas ya Ibu Ranti. Oke, satu lagi sebelum kita tutup, dan saya akan memberikan beberapa pengumuman yang penting. Satu lagi silakan. Ada? Apakah ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu saya akan lanjutkan dengan pengumuman. Tapi sebelum pengumuman, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk dapat memberikan responnya dengan memberikan taburannya di rekening BCA 219-302-2227. Ya, ini dia nomor rekeningnya. Dan berikut pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Timothy mengenai order buku Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mengunjungi yaitu Tokopedia kami ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi Tokopedia kami Restoration Community Store, atau bisa menghubungi juga melalui Telegram ataupun WhatsApp ya. Ini nomor Telegram atau WhatsApp kami 0812 12149255. Sekali lagi 0812 12149255. Bisa langsung melalui Tokopedia, tetapi ada baiknya memang melalui Tokopedia. Biasanya di dalam marketplace Tokopedia, kalau Anda yang sering membeli barang di Tokopedia, Shopee ataupun yang lain, itu kan biasa ada promo diskon, gratis ongkir dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan di situ baik yang buku yang kemarin, yang edisi yang kemarin yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Timothy, yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bapak Timothy, maupun juga yang nanti di bulan Maret, maksud saya di bulan Maret, ketika ada anniversary dari wadah kami Restoration Community, Anda bisa mendapatkannya update-nya di Tokopedia Restoration Community Store. Oke. Kemudian yang kedua, yang saya tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak Timothy, ini hanya mau bisa dikatakan kami membuka
bisa dikatakan begitu, kami membuka kesempatan ataupun juga memberikan bisa dikatakan kalau Anda yang merasa bahwa wadah ini adalah tempat di mana Anda mau untuk semakin bertumbuh, Anda mau untuk lebih mengenal lebih dalam apa yang Tuhan sampaikan di dalam setiap musimnya melalui firman pewahyuan Bapak Timothy, dan khususnya Anda ingin sekali dibapai di dalam komunitas kami ini melalui wadah ini, sehingga sampai Anda mengerti bagaimana identitas sonship atau keputraan itu terbentuk di dalam kehidupan Anda, dan akhirnya rancangan Tuhan penuh terjadi dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp ataupun Telegram kami jika Anda yang mau bergabung di dalam fathering ataupun pembapaan wadah ini yang langsung dibapai oleh Bapak Timothy Parengkuan. Anda bisa menghubungi nomor yang sama yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal waktu di Tokopedia ya, untuk membeli buku ya. Nomornya 0812 1214 9255. Atau mungkin Anda masih mau bertanya seputar tentang pembapaan, silakan menghubungi nomor WhatsApp ataupun nomor Telegram tersebut. Kami akan senang hati menjawab, meresponi apa yang nanti Anda tanyakan seputar pembapaan yang sudah kami lakukan. Itu udah, kalau tidak salah, dari 2011, 2012 ya, udah cukup lama kami melakukan pembapaan ini. Dan yang terakhir, kembali saya mau mengajak Anda yang sudah ikut di dalam Zoom ini, khususnya Anda yang ada di Jabodetabek, yang berdomisili di Jabodetabek, Anda bisa bergabung, join bersama-sama dengan kami di dalam Prophetic Gathering on-site di hari Kamis nanti tanggal 12 Januari 2023 jam 6 sore. Tempatnya di Wisma Stako, PIC Creative Space. Wisma Stako tidak jauh dari Mall Kota Casablanca. Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami, dan nanti akan Bapak Timothy doakan ya di dalam acara tersebut. So, jangan ragu juga mengajak untuk teman-teman yang lain datang di dalam acara kami nanti di Kamis 12 Januari 2023. Sekali lagi jam 6 sore ya. Dan bagi Anda yang berada di luar kota ataupun yang berhalangan hadir, bisa menyaksikannya di tayangan YouTube channel Timothy Parengkuan Official. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam acara seminar 2 hari ini. Biarlah ini dapat terus memberkati kita ketika Anda mengulang lagi, mereview lagi dengan catatan Anda, dan bisa Anda sampaikan mungkin kepada teman-teman supaya kita semua, bukan hanya Anda saya, tapi teman-teman, kerabat, keluarga Anda juga mengalami breakthrough, mengalami kelepasan dari tali-tali maut, dari stronghold itu. Oke. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di dalam nanti Prophetic Gathering on site. God bless you. Thank you. Thank you, Daddy. Mami. Thank you, Dad. Thank you semua. Tuhan berkati. Thank you.